Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman Sobat YouTube, ketemu lagi di channel Burhan Smart. Pada kesempatan ini kita akan sharing aplikasi untuk rekap honor ekstra dalam satu semester ataupun bisa digunakan untuk 1 tahun. Nah, baik, ini caranya adalah sangat mudah sekali untuk kita gunakan. Yang pertama, ini adalah untuk memilih bulan. Nah, bulan Februari, bulan Maret, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah terkait dengan ekstra 1. Maksudnya ekstra 1 adalah ekstra semester ganjil. Kita bisa edit ininya ya, SMP Negeri 1 Smart. Ini kemudian kita bisa tambahkan di sini yaitu dengan keterangan semester ganjil tahun 2024 misalkan ya. Nah, kemudian setelah itu ini tidak saya kunci ya. Baik VBA-nya tidak saya kunci, namun saya berikan password yang pertama yaitu angka 4. Ini saya berikan 4 password seperti biasa, kemudian satu angka pertamanya itu adalah angka 4. Nanti 3 angka lagi digabung dengan angka 4 ini nanti menjadi password login ya. Kemudian nama penerimaan transport atau bisa ditulis ini diganti ya. Misalkan daftar honor kegiatan ekstrakurikuler boleh seperti itu. Nah, kalau kita pilih ekstranya, ini nanti akan berubah drum band misalkan, kemudian albanjari dan seterusnya. Ini saya contohkan ada beberapa ekstra diantaranya seperti ini. Sini hanya contoh saja untuk membuat aplikasi rekapan honor ekstra. Ini saya buatkan seperti ini contohnya ya. Kalau ingin menambahkan kolom ekstra bagaimana dan rumusnya bagaimana adalah kalau rumus itu seperti biasa, kasih tanda petik kemudian kalimat, ini menggunakan rumus VLOOKUP seperti itu ya. Nah, kalau rumus ini ingin teman-teman tahu caranya bagaimana, baik saya akan hapus terlebih dahulu. Pertama dikasih tanda petik 2, tanda apa namanya ini, kemudian setelah itu di spasi ya. Kemudian nanti agar di sini membaca otomatis honor ekstranya, nama ekstranya itu kan saya berikan di sini kita ketikkan VLOOKUP. Kenapa kasih tanda dan ya, simbol dan ini karena untuk menambahkan rumus di dalam kalimat. Kemudian tab atau klik 2 kali ini. Kemudian setelah itu arahkan ke sini. Nah, kemudian kita kasih koma. Ada sebagian office yang menggunakan titik koma. Kemudian setelah kita arahkan ke sini, baru kita blok dari sini ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, kita blok ke sini sampai belakang. Nah, setelah terblok seperti ini, baru setelah itu kita kasih koma. Nah, di sini itu yang kita ketik itu kan adalah ekstrakurikuler apa. Nah, ekstranya bagian sini. Kemudian dari pertama ini kolom 1, kolom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka kita ketikkan angka 9 di sini, koma lagi. Kalau tidak bisa pakai koma, pakai titik koma seperti ini ya. Pakai titik koma. Jadi saya pakai koma aplikasi untuk Office punya saya. Klik 2 kali, kemudian tutup kurung seperti ini. Nah, setelah ditutup kurung, baru kita kasih tanda simbol dan kemudian titik koma 2 ini. Nah, 2 kali enter. Maka di sini akan berubah pramuka. Kalau kita ganti ekstranya, yang kedua ekstranya menjadi drum band. Itu ya. Nah, untuk mempermudah ini masuk kolom keberapa, ini masuk kolom keberapa, maka kita kasih tanda 1, 2, kita urutkan di atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12. Saya beri tanda merah. Nah, sehingga kita mudah nanti memberikan kolomnya. Baik, sekarang kita berikan password angka yang berikutnya, angka kedua, yaitu saya berikan angka 7, angka keduanya ya. Nah,
Pertanyaan, bagaimana ini memunculkan? Kalau misalkan di sini kita lihat ke samping kiri ya. Samping kiri itu ternyata nama pembina di sini ada 3, di sini ada 2 atau ada 1 misalkan ya. Nah, saya siapkan kolom 3. Ini tahfidz Quran Upin, ini masuk pembina yang ketiga, contohnya 1, 2, 3. Ada 3 pembinanya. Kalau 1 ya tulis 1 di bagian sini. Nah, bagaimana cara memasukkan di kolom sini? Nah, taruhlah ini ya. Yang pertama saya hapus terlebih dahulu yang bagian sini. Caranya adalah cukup mudah. Ini kan ada urutan 1, 2, 3. Sekarang kalau saya ganti di sini kedua, maka dia muncul nomor 3, nomor 3. Kalau saya kembalikan ke nomor 1, ini hilang di sini ini. Nah, ini biarkan kosong dulu. Kemudian caranya cukup mudah ya teman-teman. Caranya adalah cukup menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Kita tap atau klik 2 kali. Kemudian setelah itu kita arahkan ke sini. Kemudian kita kasih tanda koma. Kemudian kita blok dari sini sampai sini ya. Kemudian setelah itu kasih koma. Nah, sekarang yang pertama itu adalah ekstra apa di bagian pertama itu. Nah, pembinanya yang pertama itu kan di sini nama pembina. Ekstranya kan pramuka, drum band dan seterusnya. Nah, ini adalah kalau yang pertama urutan namanya itu adalah 10 ini, yang ke-10. Maka di sini kita tulis 10. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu kita akan coba mengganti nambahkan koma lagi, kemudian false, kemudian tutup kurung. Maka kita enter sehingga dia menjadi Ahmad. Kalau klik kedua, maka dia menjadi Andi. Kita cek di bagian sini. Ini kita sudah yang kedua Andi karena drum band. Kalau kita ketiga, siapa namanya? Kita cek, maka namanya Luna untuk ekstra Al-Banjari. Nah, apakah benar namanya Luna? Maka yang ketiga Al-Banjari Luna. Cukup seperti itu. Ini harus wajib dikasih tanda kode karena ini yang akan membaca nanti kodenya mengarah kepada kolom ke-10 seperti itu. Sama dengan yang lain ya, teman-teman. Nah, sekarang kayak gini. Nah, untuk yang ke bawahnya ini cukup kita ketikkan bagian sini, kemudian copy, kemudian kita tempel klik 2 kali bagian sini. Nah, sehingga nama yang kedua itu adalah kita arahkan ke kolom kedua. Kalau tadi kolom 10, maka pembina berikutnya itu adalah kolom 11. Nah, seperti ini. Kita copy, kita lihat ini kolom berapa? Ke-11 bagian sini. Yang ini nih. Nah, ini kolom berapa? 12 untuk yang ketiga pembinanya. Maka kolom ketiga di pembina ini kita cukup kita copy yang bagian atas. Nah, ini kita klik di sini, kemudian kita tempel kayak gini, maka di sini tinggal dikasih adalah 10, 11, 12. Maka di sini adalah kolom ke-12 seperti ini. Jadi kalau kita klik yang kedua, maka di sini namanya Nurul. Apakah ekstra drum band itu benar namanya Nurul untuk pembina yang ketiga? Sudah benar. Kalau kita keempat, ini ketiga ya. Untuk ekstra ketiga yaitu Al-Banjari itu kan dua orang. Maka di sini secara otomatis tidak ada. Lalu bagaimana cara memunculkan nama di samping ini? Nah, namanya cukup mudah. Nah, nomornya ini kan kita di sini teman-teman kita lihat ya. Di sini kan ada Nurul, ini ada Upin. Kita sudah dapat memastikan bahwa Nurul dan Upin itu hanya ada 2 ekstra di sini yang namanya itu ternyata ada 3 orang. Jadi yaitu drum band, misalkan tahfidz, ini contoh ya. Ini ada 3 pembina. Maka kita dengan menggunakan rumus if, nah seperti ini, saya hapus ya. Saya hapus. Nah, kemudian kita menggunakan rumus if sama dengan if. Nah, tab. Kemudian kita ganti yang ini. Nah, kemudian bukan if sini ya.
arahkan ke sini ya. If B10 sama dengan, nah, yang pertama kan ada namanya siapa? Coba saya kembalikan dulu ya. Nah, kita catat, ini namanya Nurul, ini namanya Upin. Kalau ini ada lagi, ini lagi nih. Kita kalau semuanya lebih banyak, maka kita samakan caranya tambahkan if lagi ya. Nurul sama Upin. Kita buat seperti ini. Nah, ini if sama dengan if dalam kurung ya, kita arahkan di sini sama dengan Nurul. Nah, maka di sini kita beri tanda petik 2 seperti ini, maka koma ini atau titik koma ya, atau seperti ini. Kalau tidak bisa titik koma pakai koma, atau ini jika B10 kolom ini bernama Nurul sama dengan Nurul, maka kita ketikkan di sini titik 2, tanda petik 2 itu 3, kemudian saat ini ya. Nah, ini 3, kemudian lalu selanjutnya kasih if lagi, kemudian tab, kemudian di sini B10 lagi sama dengan bisat ini ya. Upin tanda petik 2 gitu ya, lebih mudah ya. Nah, tanda petik 2 di keyboard, maka ini angkanya 3. Kemudian tanda petik 2 ini 3, tanda petik 2, terus dalam kurung, enter. Nah, ini ternyata ada kesalahan rumus ya. Ini ada kesalahan, ini bukan muncul namanya Nurul ya, karena Nurul itu masuk ke rumus apa namanya? Itu kan tidak bisa baca karena ini menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi ini tidak terbaca. Tapi yang kita gunakan itu namanya siapa? Nama temannya. Nurul berteman dengan satu kelompok pembina dengan Andi. Upin satu kelompok dengan pembina yang namanya Kiki. Maka jika di sini namanya itu berubah menjadi Andi ya, maka di sini muncul akan 3. Maka kita ini tulis jika namanya di sini Andi, maka muncul angka 3. Jika namanya di depan paling atas itu namanya Kiki, nah jadi yang ini jangan pakai B10 tapi pakai yang di sini. Yang ini jangan pakai B10 tapi pakai yang sini. Seperti itu ya. Kemudian jika nama Luna ini menjadi nama Andi, maka di sini muncul angka 3. Jika di nama Luna nanti ini ketika berubah menjadi nama Kiki, maka akan muncul di sini angka 3. Enter. Kenapa tidak bisa? Karena kita tidak memberikan pilihan yang terakhir. Jika maka, ini jika maka. Nah, jika ini tidak terpenuhi, Andi, bukan namanya Andi, bukan namanya Kiki, maka apa? Nah, ini kasih tanda petik lagi, yaitu tanda petik 2. Nah, sehingga ini tanda petik 2, di sini 2, sehingga artinya jika selain Andi dan Kiki artinya kosong, maka ini akan kosong seperti itu. Enter, coba. Nah, ini kosong. Itu syarat yang harus kita berikan. Tidak bisa cukup sampai 3 ini. Jadi kalau kita tulis seperti ini Nurul, maka muncul angka 3. Ketika di sini hilang, muncul angka 3 lagi, seperti itu. Nah, kalau ini ada pembina yang ketiga, lalu misalkan, nah bagaimana caranya untuk ini sama VLOOKUP. Jadi ini pramuka berapa kali pertemuan. Nah, kalau saya ganti di sini untuk bulan Juli ya. Bulan Juli, saya klik bulan Juli. Ini saya ganti misalkan yaitu 4 kali pertemuan, enter. Maka di sini menjadi 4. Kalau ini ada 3 pembina, maka saya sarankan di sini copy, kemudian tinggal di paste ke bagian di sini, seperti itu ya. Nah, bisa pakai cara ini, bisa pakai cara ini. Nah, kalau pakai cara ini, itu akan kosong ya teman-teman. Jadi kita sebaiknya menggunakan cara seperti ini. Sama dengan cara ini ya. Kita akan copy,
ke sini, kemudian ini kita seperti ini, yang ini juga kita kopikan ke bagian sini. Nah, seperti ini kita, nah ini kayak gini aja ya. Nah, biar rapi, ini seperti ini biar rapi. Nah, jadi ini akan menghitung secara otomatis seperti itu ya. Jadi itu ya teman-teman caranya. Kalau ini misalkan di sini kosong, maka mau dicetak silahkan ini di, kenapa saya kasih jeda sini biar nanti kita tutup bagian sini atau kita hidden bagian sini ya kalau ingin dicetak seperti itu, sehingga ini tinggal dicetak untuk tanda tangan seperti kalau misalkan 2, tapi kalau 3 kita biarkan terbuka seperti ini sehingga kita bisa cetak kayak gini. Saya berikan password angka berikutnya yaitu angka ketiga, angka 8 ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan ini? Tanggal cetak itu kan 30. Maka kalau ini akhir bulan Juli, akhir bulan Juli itu ada di misalkan ya Agustus. Ini berakhir pada Agustus itu termasuk ke Agustus itu berakhir di tanggal berapa? Kita cek ya. Berakhir di hari Jumat tanggal 30, tanggal 31 bulan Agustus. Ini baru September ya. Tanggal 31 itu kan hari Sabtu. Maka akhir bulan adalah tanggal 31. Maka kita 31 ketika ingin nyetak bulan Agustus seperti ini ya. Nah, bukan bulan Januari ini ya. Bulan Juli kita ganti. Kemudian Juli, Agustus, September, kemudian kasih tanda koma ya. September, Oktober, Desember. Nah, seperti itu ya, sweater ganjil itu adalah September, Juli, Agustus, September. Nah, kalau ingin yang kedua silahkan diblok seperti ini. Kemudian ini adalah yang kedua. Sehingga di sini kita ganti apa namanya? Januari. Kemudian Februari. Kemudian Maret, April, Mei, Juni ya. Nah, ini Juni. Kemudian ini Juninya Juli, Agustus, September, Oktober, November ini ya. November kita gantikan ke sini. Nah, ini November. Terakhir dari saya, lalu bagaimana teman-teman untuk memasangkan ini? Ini ya. Ini kan diarahkan. Nah, ini kan bulan 2. Jika ini 2 seperti ini, nah, maka dia ganti. Artinya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka dia akan ganti 6 kali. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, tapi diarahkan ke ininya ya. Ini menggunakan I3 mengarah ke sini. Tapi kalau yang ini nih I9 kita arahkan ke sini. Nah, gitu. Bagaimana cara agar membuat kayak gini? Dan ini kan lebih ya. Ini kan kalau diklik terus kan lebih. Ini kan jadi error. Kalau dibatasi sampai 6 bagaimana caranya? Tinggal klik format control, maka ini maksimum kita ketikkan angka 6. Seperti itu. Ini juga sama, kita ketikkan sampai di sini angka 6 seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau ekstranya ada 7? Maka silahkan teman-teman di bagian sini itu tambahkan lagi. Misalkan di sini ada ekstra apa ya? Kaligrafi misalkan ya. Kaligrafi. Nah, ini maka di sini misalkan Anto, Vivi. Nah, ada 2 misalkan ya kaligrafi. Nah, ini namanya kita blok seperti ini, kita kasih gini. Bagaimana? Maka di bagian sini itu format kontrolnya itu ditambahkan lagi 7 seperti itu ya. Nah, ditambahkan 7 sehingga ini menjadi sampai angka
7. Dan di sini dikasih tanda angka 7 lagi, seperti itu teman-teman. Nah, yang ini juga ditambahkan lagi satu kolom, sehingga nah ini tidak bisa ditambahkan karena sudah melebihi batas, karena ini di apa namanya ya, di delete ya. Jadi bagian sini itu silahkan nanti teman-teman. Nah ini ya, ini di hidden, di unhid. Jadi unhid seperti ini ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi saya di sini hidden saja ya. Kalau ingin ditambahkan ekstranya, saya ulang ya. Ini kita akan tambahkan ekstra, misalkan di sini ekstranya kaligrafi, misalkan ya teman-teman. Nah, kemudian ini namanya Anto Vivi, misalkan. Nah, ini kan ditambahkan kolom seperti ini. Nah, kemudian karena ditambahkan kolom, ini kasih tanda 7. Angka ke-7 ya, angka ke-7, maka nah bukan angkanya tetap angka 6 ya, tetapi yang ditambahkan di bagian sini ya, yang ditambahkan, sehingga di sini kita harus menyesuaikan kembali rumusnya seperti ini. Nah, ini misalkan kita tulis kaligrafi. Jadi kaligrafi ya, misalkan 2 3 2 2 3 4. Nah, misalkan seperti ini ya. Maka kalau ini nambah kaligrafi kayak gini, ini nambah kaligrafi, maka ini sudah benar, tinggal akan bertambah di sini, ini nambah yaitu kaligrafi ekstrakurikuler. Nah, semua rumus itu akan berubah ya teman-teman. Yang berubah itu rumusnya secara otomatis di bagian sini, ini kan akan ada perubahan ya. Nah, akan ada perubahan. Nah, ini bukan 9 lagi, karena setelah 9 itu ganti, maka ini kita tulis 10. Nah, ini kan sudah tahfidz Quran, seperti itu ya. Yang ini, nah, ini tidak ada perubahan, tapi ini semuanya sudah tinggal nambah seperti itu. Sudah benar yang lain, cuman ininya saja yang berganti ya teman-teman. Jadi silahkan ini bisa dipakai aplikasi ini, semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa password yang berikutnya saya berikan angkanya yaitu angka 0, terakhir angka keempat, gabungkan menjadi password login ya teman-teman. Silahkan ini dicoba-coba bagaimana cara memberikan rumus ini. Nah, saya sekali lagi, ini tadi kehilang ya. Nah, kemudian ini kan yang kedua, yang ini adalah yang ke-1, seperti ini. Sehingga kita balik kayak gini, Januari adalah Juli. Nah, ini ya, ini kita Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, itu semester 2. Nah, ini kan semester ganjil, tahun terganjil ya. Nah, ini yang ini semester genap. Nah, itu saja. Bagaimana terakhir untuk menambahkan seperti ini, kita pertama kita misalkan kolomnya di sini ya. Saya kasih kolom di sini ya. Yang pertama kita pilih developer. Caranya ada di menu sini, more option. Kemudian di sini customer ribbon. Ini developer aktifkan ya, centang oke. Nanti muncul di bagian atas. Kemudian yang kedua kita pilih menu insert, kita pilih form control. Seperti ini ya. Nah, form control. Yang ini kita beri warna misalkan seperti ini. Kemudian di sini klik kanan format action.
Nah, kemudian ini kita batasi misalkan sampai 6, misalkan sampai 7. Nah, boleh sampai 300.000 boleh. Nah, linknya di-link-kan ke sini, kemudian oke. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini kan 1 muncul ya. 1. Nah, ini muncul angka 1. Kalau misalkan ini kan ada 0, agar bukan 0, tidak 0 seperti ini, tinggal ini maksimum, ini pilih 1, seperti itu. Sehingga tidak ada 0 di sini sampai 7. Jadi sama dengan ini, nanti semua VLOOKUP itu di-link-kan ke sini. Jadi gitu ya teman-teman. Demikian tutorial singkat ini, akhir kata dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.